ketika kita nggak kunjung sembuh bisa jadi salah diagnosa. Minum obat enakan, setelah dilepas obatnya kambuh lagi. Ya, ini jebakan setan. Teman-teman semuanya, ini adalah jebakan setan. Kalau bahasa saya itu jebakan setan. Kenapa kita fokus ke bocornya? Kenapa kita nggak cari penyebabnya? Maka dari itu tadi, ketika kita nggak kunjung sembuh bisa jadi salah diagnosa. Ya, terus abis itu yang kita lakukan bukan obatnya. Ketika salah diagnosa ya pasti luput sudah, gitu kan. Misalkan sakit kepala dikasih obat dada gitu loh. Ya nggak kurang selesai. Otomatis salah nanti dalam menentukan obat. Ya, bukan obat yang diberikan. Atau mungkin tadi ketika salah diagnosa tadi ya tadi kita ngobatin permukaan saja. Sekarang ayo berpikir, kenapa genteng itu bocor? Betul nggak? Jangan kenapa bocor. Kenapa saya sakit? Apa solusi? Bukan. Coba ketika jenengan sakit, ketika saya sakit gitu ya. Ketika diri kita sakit, coba berpikirlah, kenapa saya sakit? Nih, ini untuk mencari akarnya tadi. Nah, ini harus kita bedah. Jadi nggak harus kita bocor langsung ini langsung bingung cari, tapi enggak. Oke, tindakan awal bolehlah, mau ke dokter kah, mau ke sini pakai herbal ke ini rukyah, oke semuanya oke. Tapi yang paling penting ya, di balik itu semua bagaimana, kenapa ini bocor? Kenapa Allah kasih saya sakit? Nah, ini yang poin utama di situ. Kenapa Allah kasih saya sakit? Paham? Karena makanan Ustaz misalkan. Saya makan ini, makan enak terus, ya kan, makan yang ini pedes terus, misalkan. Kalau memang karena makanan, kenapa tidak semua orang seperti itu? Kenapa hanya Anda? Paham di situ? Ya, udah disepakati teman-teman semuanya, makanan itu cuma 20% ya kepada tubuh itu. 80% itu adalah dari dalam jiwanya, dari dalam psikisnya, ya, dari pikirannya. Ini yang terjadi sesungguhnya. Nah, sekarang bagaimana solusi? Pikirkanlah, kenapa saya sakit. Mulailah coba berpikir seperti itu. Kenapa saya sakit? Coba. Ketika jenengan sudah menemukan kenapa, sudah menemukan penyebabnya, disitulah penyakit panjenengan akan selesai. Tidak ada penyakit yang nggak sembuh. Tidak ada penyakit yang nggak ada obatnya, nggak ada. Semua penyakit ada obatnya. Ini kata Kanjeng Rasulullah, Kanjeng Nabi. Kata Allah juga sama. Allah menurunkan penyakit dan juga menurunkan obat. Seperti itu. Ustaz, sakit saya kan menggugurkan dosa. Iya, betul, salah satu hal. Maka dari itu sakit saya lama. Ya, berarti kalau begitu ya berarti jangan fokus ke penyakitnya, fokus tobatin dosanya gitu loh. Misalkan kalau punya mindset seperti itu. Nah, sekarang coba berpikir teman-teman semuanya, kenapa saya sakit? Coba dicek. Ngecek pertama adalah cek di poin, adakah kezaliman kita kepada Allah? Yang pertama. Adakah kezaliman kita kepada diri sendiri? Adakah kezaliman kita kepada orang lain? Cek di 3 poin kezaliman ini. Kalau ada, maka selesaikan ininya, kezaliman tadi itu pasti ya penyakit jenengan akan membaik. Saya pastikan pasti penyakit Anda akan membaik, bahkan akan sembuh seketika. Cek di 3 kezaliman tersebut. Kezaliman kita kepada Allah, kezaliman kita kepada diri kita sendiri, kezaliman kita kepada orang lain. Coba cek teman-teman semuanya.
yang punya sakit penyakit apapun, coba dicek ya. Ini ayo kita belajar mendiagnosa, kita belajar mencari solusi. Ustadz saya nggak bisa mencari solusinya, Ustadz saya bingung. Silahkan datang ke kantor, ke kami. Silahkan datang kepada kami untuk kita diagnosa. Kita akan diagnosa ulang semua penyakitnya. Kita akan diagnosa ulang. Khawatirnya selama ini salah diagnosa aja. Maka dari itu penyakit Anda tidak sembuh-sembuh. Ya, ya. Ini sederhana teman-teman. Sangat sederhana ini. Ya kan? Boleh jadi selama ini kita salah diagnosa. Kita hanya fokus tadi kepada penyebab. Kita hanya fokus kepada nyari ember ketika bocor. Kita cuma nyari pel-pelan ketika bocor. Kita cuma mencari ini itu ketika bocor. Tapi tidak pernah berpikir kenapa ini bocor nih kok keluar air. Kenapa? Kita belum nyari penyebab selama ini. Yang belum seperti itu, yuk kita mulai cari penyebabnya. Kita mulai cari akar penyebabnya itu apa. Mulai dibedah di situ. Ini yang kita lakukan dengan konsep rehab hati. Jadi rehab hati itu adalah tadi nggak cuman sekedar mengobati, tetapi menyembuhkan di situ. Maksudnya obatnya pasti sembuh gitu loh. Kenapa demikian? Karena kita itu ya, konsep rehab hati itu kita mencari akarnya ya, sampai ke akar-akarnya. Maksudnya akar itu kita cari terus cabut semua. Oh, ketemu akar cabut selesai. Pohon ya, kalau kita cuma tebang daunnya saja, ya akan tumbuh lagi, betul nggak? Itulah yang kita lakukan kalau kita cuma bingung, kita cari obat, kita cuma pakai herbal, pakai ini itu, akhirnya prosesnya lama. Mulai sekarang coba kita cabut tuh akar pohon tuh. Ya, pasti nanti pohonnya mati. Begitu teman-teman semua ya. Nih coba nih teman-teman, coba dipikir ya. Saya mau membantu di situ loh. Jadi maka jangan selalu pikir oh saya harus ini, harus obat, harus medis, harus ini itu ini. No, jangan pelan-pelan dulu lah. Jangan tergesa-gesa. Ya, karena tergesa-gesa itu dari syaitan. Begitu kira teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Ya, yuk kita mulai diagnosa lebih dalam pada diri kita. Ya, semoga kita bisa bantu untuk menyelesaikan semua solusinya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.